Hidup yang tak teruji, tak layak dijalani. Ini ungkapan terkenal yang konon diucapkan oleh Socrates pada saat pengadilannya atas tuduhan menentang dewa dan merusak generasi muda yang kemudian membuatnya dijatuhi hukuman mati. Pada intinya, Socrates memilih kematian daripada dilarang untuk mencari jawaban atas kebenaran. Emang kalau dipikir-pikir lagi, untuk mencapai sebuah kehidupan yang tenang dan seimbang, fondasi utama yang paling dibutuhkan adalah kita tahu tentang kebenaran kehidupan itu sendiri. Dari mana pencarian kebenaran tentang kehidupan itu dimulai? Jawabannya adalah kita bisa mulai dari mencari kebenaran atas diri kita sendiri. Dengan kata lain, mengenali diri sendiri. Kalau kamu pernah belajar hakikat penciptaan dan kehidupan, atau ilmu-ilmu yang membahas tentang Tuhan, maka kamu akan temui bahwasanya manusia adalah miniatur dari alam semesta. Secara pribadi, saya meyakini ini karena ketika saya berada di fase krisis identitas, saya sering mengalami kebingungan yang konstan ketika menghadapi masalah dalam hidup. Saya jadi orang yang pelin-pelan, temperamen, menyalahkan keadaan, menggantungkan kebahagiaan saya dari validasi dan pendapat orang lain. Cuma satu kata yang mewakilkan kehidupan saya saat itu, ruwet. Cuma ya, proses mengenali diri sendiri itu panjang dan gak gampang. Kita harus berani mengamati dan menganalisa diri dari segala macam sudut pandang, sekalipun dari sisi yang bikin kita gak nyaman. Tapi dengan menganalisa diri, kita bisa belajar memahami emosi apapun yang kita rasakan dan dari mana emosi ini datang. Kesadaran akan hal ini bikin kita lebih mampu menanggapi situasi sulit dengan cara yang lebih tenang dan bijak. Orang yang gak kenal dirinya sendiri biasanya rapuh di hadapan opini publik, lapar pujian, baperan, gampang kebawa arus tren, FOMO lah kalau bahasa sekarang. Mereka gampang percaya sebuah informasi hanya karena itu diberitakan di mana-mana, tanpa disaring, tanpa pikir panjang dan kritis. Mereka sering bermasalah dalam memilih pasangan, bingung dalam menentukan tujuan, menghamburkan hasil kerja keras demi mengisi kekosongan dengan kebahagiaan yang semu. Intinya mereka nggak ngerti apa yang sebenarnya mereka inginkan, apa yang mereka rasakan, dan gimana memaknai sebuah kehidupan. Tapi saya bersyukur untuk masalah-masalah yang saya hadapi. Keadaan berangsur membaik setelah saya perlahan memahami dan mengenal diri saya sendiri. Sayangnya karena waktu itu saya nggak punya mentor dan sosok yang saya anggap pantas dan bijak untuk ngarahin dan ngajarin. Jadi saya harus melalui banyak pengorbanan dan butuh waktu yang sangat panjang untuk belajar tentang itu. Hopefully kamu atau siapapun yang nonton video ini bisa belajar sesuatu tanpa harus melalui apa yang harus saya lalui. Anyway, sesuai tema, saya akan memulai obrolan kita dengan sebuah pertanyaan yang akan menentukan seberapa baik kamu mengenal dirimu sendiri. Silahkan komen jawabanmu, kalau bisa sih jujur, oke? Apa yang pertama kali terbesit di pikiranmu ketika ada pertanyaan tentang siapa kamu? Jalaluddin Rumi, penyair dan tokoh sufi terbesar dari Persia pernah berkata, "Aku bukan rambut ini, aku bukan kulit ini, aku adalah jiwa yang hidup di dalamnya." Pernyataan ini bisa membantu untuk menjawab pertanyaan tadi. Kalau jawabanmu adalah namamu, ibarat buku, kamu cuma tahu sebatas judul bukunya aja. Nggak cukup untuk mendefinisikan buku itu. Kalau jawabanmu sampai ke tahap mendeskripsikan fisik dan penampilan, kamu cuma tahu sebatas sampul bukunya, jenis fontnya, kertas yang dipakai. Terus apa artinya sebuah buku kalau cuma judul sama tampilan doang? Menurutmu nih, apa yang bikin kamu pengen memiliki sebuah buku? Apa yang bikin kamu pengen baca atau mempelajari buku itu? Apa yang bikin sebuah buku itu menjadi berharga? Jawabannya, value, nilai, isi dari buku itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, gimana cara kita memahami isi dari buku itu? Dalam konteks ini tentunya seseorang yang ada dalam tubuh ini. Dalam psikologi, cara untuk mengenali diri sendiri disebut dengan self-reflection atau refleksi diri. Ini adalah kemampuan untuk menilai dan menyaksikan proses kognitif, emosional, dan perilaku kita sendiri. Setiap orang punya cara masing-masing untuk refleksi diri. Bisa dengan meditasi, baca buku, nulis diary, naik gunung, atau ke pantai mungkin. Intinya melakukan sesuatu yang me time bisa membantu kita berkomunikasi dengan diri sendiri. Kamu bisa milih mana yang sesuai dengan dirimu. Untuk lebih efektifnya lagi, saran saya sebelum kamu melakukan refleksi diri, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah kosongkan gelasmu. Gugurkan pikiran-pikiran soal paham kita tentang diri kita sendiri. Akui kalau kamu tidak tahu apa-apa tentang dirimu. Amati dirimu sendiri kayak kamu lagi ngamatin orang asing. Perhatikan apa yang kamu katakan, apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu pikirkan. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan kayak, apa yang saya suka, apa yang saya benci, apa saya suka ini karena emang saya suka, atau karena orang lain suka. Orang macam apa yang ngomong kayak gitu? Dengan cara ngomong semacam itu. Dan gimana reaksi emosional saya ketika komunikasi
berinteraksi dengan orang semacam itu. Apa yang bikin saya pede? Apa yang bikin saya malu? Apa yang baik dan buruk menurut saya? Apakah saya berbohong? Kenapa saya berbohong? Siapa yang saya bohongi? Diri sendiri atau orang lain? Apa yang ingin saya lakukan? Apa yang nggak ingin saya lakukan? Kenapa saya melakukannya? Apa yang bikin saya menunda-nunda apa yang ingin saya lakukan? So on and so on. Ingat, nggak ada yang instan. Mau itu mie instan sekalipun. Kamu masih tetap harus usaha biar itu bisa dinikmati. So, practice makes perfect. Kalau kamu nanya apakah dengan mengenali diri sendiri kita bisa terbebas dari masalah hidup, jawabannya adalah no. Pertanyaan macam apa itu? It's impossible. Masalah itu udah kayak tukang parkir. Ada yang manfaat, ada yang enggak. Butuh nggak butuh ada aja. Kadang muncul, kadang enggak. Kadang kita bisa lihat datangnya. Kadang mendadak udah ada di belakang kita. Ya, emang dengan mengenali diri sendiri nggak bikin kita terbebas dari masalah hidup. Tapi yang jelas, sangat-sangat ngebantu kita untuk menghadapinya. Wish you luck, semoga bermanfaat, dan see ya.